Bab 16. Pengakuan Alika. Pagi ini Alika sudah bersiap untuk pergi liburan ke Kanada ke rumah kakeknya. Abizar sudah meletakkan koper sang putri ke dalam bagasi mobil. "Apa sudah tidak ada yang tertinggal, sayang?" tanya Abizar pada sang putri. Namun yang ditanya sibuk melamun. "Sayang, apa sudah enggak ada yang tertinggal?" tanya Abizar lagi dengan lembut sambil mengusap bahu sang putri. Iya papa, sepertinya tidak ada yang tertinggal," ucapnya tersentak. "Hatiku yang tertinggal di sini bersama Kak Aiman, Pak," gumamnya. Setelah berpamitan kepada sang oma, Alika masuk ke dalam mobil Devina dan Abizar yang akan mengantar ke bandara. Devina dan Abizar sejak tadi melirik Alika yang sejak tadi diam di mobil melalui kaca spion. "Sayang, kamu yakin mau pergi ke Kanada? Bukankah kamu tidak betah tinggal di sana? Tinggal di sana selama 3 tahun saja kamu selalu minta pulang ke Jakarta 1 bulan sekali," ucap Devina yang selalu memahami sang putri. Aku yakin, Mak," ucapnya bergetar sambil menahan air mata. Devina meminta Abizar menghentikan laju mobil dan ia memutuskan turun untuk berganti posisi ke bangku belakang bersama Alika. Ia sangat tahu kalau saat ini sang putri sedang bersedih, namun ia tidak tahu apa yang membuat Alika bersedih. "Sayang, ceritakan pada mama dan papa apa yang sebenarnya terjadi selama 3 bulan ini. Mama mohon jangan sembunyikan sendiri masalahmu. Mama selalu bilang padamu kalau mama bukan saja sebagai ibumu, tapi juga sebagai sahabatmu. Kamu selalu ada untukmu. Kami selalu ada untukmu. Jadi jangan pernah menyembunyikan masalah dari kami," ucap Devina lembut sambil mengusap lembut lengan sang putri. Ia mencoba memberi ketenangan. Alika menangis tergugu dalam pelukan sang mama. Ia hanya ingin meluapkan beban di hati dengan menangis, belum mau menjawab pertanyaan sang mama. "Menangislah, kalau menangis membuat beban di hatimu berkurang. Yang perlu kamu tahu, mama dan papa akan selalu ada di sampingmu. Mendukungmu selama itu bukan hal yang buruk," ucap Devina menenangkan sambil mengusap bahu sang putri. Ia membiarkan hijab yang ia pakai basah karena air mata. Aku jatuh cinta pada Kak Aiman," ungkapnya terbata. Abiza dan Devina masih bisa mendengar apa yang baru saja diucapkan Alika. Bahkan Abizar harus menghentikan mobil dengan mengerem mendadak, membuat Alika dan Devina terkejut. "Tolong bilang papa sekali lagi, Nak." Alika sedikit takut melihat ekspresi sang papa yang menatapnya penuh tanda tanya di spion mobil. Aku mencintai Kak Aiman. Aku tidak bisa melihat Kak Aiman bersama perempuan lain. Hatiku sakit saat Kak Aiman bilang akan melakukan ta'aruf," ungkapnya jujur sambil menundukkan kepala. Abizar tersenyum. "Papa senang kamu mau mengungkapkan perasaanmu pada kami dan tidak menyimpannya sendiri. Kami sama sekali tidak marah padamu, Nak. Cinta itu perasaan yang alamiah tumbuh di hati semua orang, tanpa memandang dengan siapa kamu melabuhkan hati karena cinta tidak pernah memandang status. Aiman laki-laki baik dan insya Allah bertanggung jawab, tapi sayangnya ia sudah melakukan proses ta'aruf dengan perempuan lain. Papa harap kamu bisa mengerti dan mencoba melupakannya, Nak. Papa tidak menyuruhmu menghilangkan perasaan cinta itu serta-merta, tapi kamu bisa mengontrol hatimu supaya tidak lagi sakit bila melihat kenyataan ini. Melupakan sedikit demi sedikit sehingga lama-kelamaan kamu bisa menghilangkan perasaan itu," ucap Abizar menasihati. Jujur ia tidak tega melihat sang putri seperti ini. Baru saja Alika merasakan perasaan cinta terhadap lawan jenis, namun harus patah hati. "Iya, Pa. Aku ingin melupakan, makanya aku memutuskan pergi ke Kanada." Devina mengusap lembut punggung sang putri. "Ma, Pa, aku punya satu permintaan untuk kalian. Tolong berjanjilah jangan bilang siapa-siapa tentang ini, baik itu Oma Ambar," pintanya. "Baiklah, kalau itu maumu." Devina dan Abizar melepas kepergian Alika.
Air mata Devina tidak berhenti berderai meskipun Abi sudah menenangkan. Setelah pesawat yang membawa Alika lepas landas, Abizar segera mengajak Devina pulang. Namun, sebelum pulang, Abizar meminta Devina tenang dulu supaya Ambar tidak ikut khawatir. 1 bulan sudah Alika meninggalkan negara tempat ia dilahirkan. Hari-harinya dihabiskan dengan berkumpul bersama sang kakek. Nugroho sangat menyayangi cucu semata wayangnya itu dan menuruti semua keinginan Alika. Ia juga membujuk sang cucu supaya mau tetap tinggal di Kanada. Namun Alika selalu menolak dengan halus. Jujur, ia belum bisa melupakan Aiman sesuai harapan. Semua tentang Aiman masih membekas di hati dan sulit untuk ia lupakan. Membuat Alika rindu akan sosok pemuda tampan berlesung pipi dengan senyuman menawan itu. Begitu juga di tempat lain, Aiman pun merindukan Alika. Merindukan gadis cantik bermata hazel dengan dagu terbelah yang masih merajai hati dan pikirannya. Walaupun berusaha berpaling dengan melakukan ta'aruf, namun nyatanya perasaan itu tetap sama dan semakin besar rasa cinta untuk Alika. Selama 1 bulan ini ia hanya menghabiskan waktu di kafe miliknya juga di markas tahfiz berkumpul dengan komunitas penghafal Al-Quran lain. Bahkan ia tidak terlibat komunikasi lagi dengan Anissa sudah hampir 1 bulan lebih. Pagi ini Aiman mendapatkan kabar dari Ustadz Fitra yang mengabarkan Anissa sakit parah. Betapa ia sangat terkejut. Ustadz Fitra mengatakan kalau sang putri mengidap kanker getah bening stadium akhir. Bahkan dokter memvonis hidupnya tidak lama lagi. Anissa sengaja menyembunyikan penyakit dari kedua orang tuanya selama ini, bahkan sebelum mengenal Aiman. Gadis itu sudah merasakan kesakitan sejak berada di pesantren.